Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana hasil evaluasi draft yang telah dikumpulkan kemarin, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ikuti petunjuk sistematika penulisan seperti yang sudah diunggah di Google Classroom. Yang kedua, coba perhatikan persyaratan alat praktikum yang dikembangkan. Yang pertama, alat praktikum itu harus menghasilkan data. Dan yang kedua, ada konsep yang diajarkan kepada siswa. Terkait bab pertama, di sistematika penulisan, teman-teman mungkin mendapatkan feedback yang bermacam-macam ya. Jadi silahkan didiskusikan satu sama lain, karena feedback yang diberikan kemarin berdasarkan tulisan yang sudah dibuat oleh teman-teman. Coba di sini saya tampilkan contoh latar belakang. Ini bukan pada proposal pengembangan alat praktikum, tetapi teman-teman bisa melihat bagaimana penulisan itu setidaknya seperti ini ya. Yang pertama, coba perhatikan kalimat pertama pada paragraf pertama ini. Penguasaan konsep merupakan salah satu fokus utama penelitian pendidikan fisika. Ini pendapat yang disampaikan oleh penulis. Nah, ketika penulis menyampaikan pendapat ini pada kalimat pertama paragraf pertama, coba perhatikan kemudian pada kalimat keduanya. Di sini penulis memberikan backup, istilahnya backup ya, kalau misalkan teman-teman pernah membaca tentang scientific explanation itu ada klaim, kemudian ada backup. Jadi ketika teman-teman memberikan satu pendapat, harus ada backup-nya di situ. Contohnya seperti ini, ketika teman-teman menyampaikan pendapat seperti ini, penguasaan konsep merupakan salah satu fokus utama penelitian pendidikan fisika, maka berikutnya teman-teman coba tuliskan backup di sini. Nah, coba perhatikan ya bagaimana cara menuliskan rujukannya. Perlu sebagai catatan juga, di daftar rujukan yang dituliskan itu rujukan yang dipakai. Jadi jangan sampai teman-teman tidak menuliskan rujukan di sini, tetapi tiba-tiba memunculkan di daftar rujukan. Nah, ini coba dilihat di kalimat kedua, kemudian kalimat ketiga, bentuk ide awal siswa umumnya berupa potongan sederhana. Nah, ini ketika penulis ini karena ini bukan idenya penulis sendiri, jadi sebaiknya dituliskan sumber rujukannya di mana. Nah, ini baru pendapatnya penulis. Kemudian, perhatikan juga keterpaduan antara paragraf pertama, kedua, dan berikutnya. Jadi, ketika menuliskan paragraf, coba biasakan membuat kerangka terlebih dahulu. Jadi, apa yang ingin disampaikan di paragraf pertama, apa yang ingin disampaikan di paragraf kedua, dan selanjutnya. Sehingga ada keterpaduan. Enak gitu ya bacanya. Misalkan ini lagi ya. Dalam fluidastatis, topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, ditemukan beberapa bentuk kesulitan. Ini pendapatnya penulis. Terus penulis di sini memberikan backup. Kesulitan tersebut umumnya dipengaruhi oleh pengalaman sehari-hari siswa, termasuk dari pengalaman belajar sebelumnya. Ini backup dari pendapat penulis ini. Seperti itu ya. Rujukan yang penulisan rujukan contohnya seperti ini. Nah, misalkan di sini, pada hukum Pascal, siswa mampu memprediksi perubahan ketinggian piston secara tepat ketika hanya terdapat dua piston yang berhubungan. Siswa mengalami kegagalan ketika konteks permasalahan yang diberikan berupa bejana berhubungan yang terdiri atas lebih dari dua bejana. Nah, ini karena ini bukan pendapat penulis pribadi, jadi penulis menuliskan sumber rujukan di sini. Dan ini merupakan backup dari pendapat sebelumnya. Ini contoh dari cara penulisan dan perlu diingat ketika menuliskan latar belakang dimulai dari hal yang umum terlebih dahulu, kemudian mengerucut ke bawah
Sampai di sini penulis menuliskan, ini salah satu contoh ya, teman-teman mungkin menemukan tulisan-tulisan lain yang lebih bagus. Minimal seperti inilah. Dengan demikian dirancang penelitian bla 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 bla. Tujuan ini sempat diulas di sini, tujuannya bagaimana. Kemudian oleh sebab itu difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana dinyatakan di rumusan masalah. Kemudian penulis menuliskan rumusan masalahnya. Berdasarkan penjabaran latar belakang dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut. Perhatikan ya, di sini rumusan masalahnya ada 1, 2, 3. Karena kebetulan di sini sistematika penulisannya tidak perlu tujuan karena rumusan masalah dan tujuan itu sebenarnya sama. Rumusan masalah itu ditulis dalam bentuk pertanyaan, kalau tujuan itu ditulis dalam bentuk pernyataan. Jadi sama seperti rumusan masalah. Jadi kalau misalkan rumusan masalah yang pertama, apakah pembelajaran pemodelan efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa pada topik fluida statis, berarti tujuannya untuk mengetahui efektivitas pembelajaran pemodelan dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa pada topik fluiditas statis, seperti itu ya. Kemudian kegunaan penelitian, kegunaan pengembangan alat, kegunaan penelitian, kali ini penelitian ya. Kalau punya teman-teman silakan mengikuti sistematika penulisan yang seperti diunggah di Google Classroom sebelumnya. Kemudian pada bab 2 sama ya. Jadi rujukan tetap harus dituliskan. Ada mahasiswa yang bertanya ke saya sekalian agar tidak satu persatu bertanya ya. Saya sampaikan di sini, ketika menuliskan kajian pustaka, tetap dituliskan rujukannya di mana. Misalkan di sini penulis menuliskan bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi pada tekanan hidrostatis disebabkan ketidakmampuan siswa mengaktifasi 2 prinsip tersebut. Ini kan pendapat orang lain, jadi dituliskan di sini. Hasil penelitian orang lain ya maksud saya ya, jadi dituliskan sumber rujukannya di mana. Termasuk teman-teman kalau misalkan, nah ini misalkan gini, contoh penerapan hukum Pascal yang populer dalam buku fisika adalah dongkrak hidrolik. Kemudian dituliskan sumbernya di mana saja. Mendapatkan itu dari mana. Untuk contoh ini. Nah, pada umumnya konsep tidak tepat yang dimiliki siswa terkait konsep gaya Archimedes berupa semakin ke atas letak benda, semakin besar gaya Archimedes yang diterima oleh benda. Ini kan juga tulisan orang lain ya, temuan penelitian orang lain, jadi dituliskan sumber rujukannya. Kata ini, penguasaan konsep. Konsep dapat didefinisikan sebagai representasi mental yang dapat diwujudkan dalam bentuk fragmentasi informasi sederhana maupun yang lebih kompleks. Nah ini dituliskan. Tulisan ini dari mana? Dan pastikan teman-teman tidak menuliskan secara langsung. Jadi silakan dituliskan, diolah sendiri kalimatnya. Bukan copy paste langsung dari kalimat orang lain. Ini buku ya. Jadi kalau teman-teman sebentar. Saya coba tampilkan contoh artikelnya orang. Sebenarnya kalau dari artikel itu yang dirujuk itu bagian mana gitu ya. Coba saya tampilkan dulu.
bagian mana yang boleh dirujuk dari artikel. Di sini coba saya tampilkan. Ini contoh salah satu artikel. Nah, ketika teman-teman menemukan artikel seperti ini, jadi yang dirujuk teman-teman itu kesimpulan dari artikel ini ya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa media projectile launcher dikembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran gerak parabola dan dapat meningkatkan hasil belajar. Rujukannya dari sini, kalau misalkan teman-teman mau mengetahui misalkan metode penelitian gitu ya, jangan merujuk dari artikel ini, tapi temukan sumber yang dirujuk oleh artikel ini. Di sini kebetulan penulis tidak menuliskan ya. Coba saya tampilkan artikel yang lain. Nah, misalkan di sini, ketika merujuk, hasil penelitian dari artikel ini yang dirujuk itu. Teman-teman misalkan di sini nemu tulisan gini ya, fisika adalah konsep ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang konsep, fakta, prinsip, dan hukum alam yang dibuktikan melalui serangkaian metode ilmiah. Nah, teman-teman nggak boleh merujuk itu dari sini ya, karena ini di bagian pendahuluan, misalkan atau ini. Menurut Ibrahim 2003 menyatakan bahwa alat pengajaran dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu yang bersifat umum dan khusus. Teman-teman ingin menulis seperti ini. Nah, teman-teman berarti nggak merujuknya dari sini, karena ini di bagian pendahuluan artikel. Kalau teman-teman ingin menuliskan yang seperti ini, misalkan teman-teman sedang menyusun bagian latar belakang, silahkan mencari di sumber aslinya, di sumber primernya. Oke, saya kira cukup ya untuk pembahasan sedikit dari hasil evaluasi draft teman-teman kemarin. Silakan dilanjutkan. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan ditanyakan di Google Classroom. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.